Oke, halo semuanya, dan selamat datang. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, tapi sering kita lupain, yaitu gimana cara praktis buat mencuci emosi kita. Anggap aja ini semacam panduan buat bersih-bersih mental, biar pikiran jadi enteng lagi. Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rasanya berat banget, kayak lagi jalan di lumpur gitu, semuanya jadi lambat, dan mau ngerjain hal sepele aja rasanya kayak mendaki gunung? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok, dan kemungkinan besar itu tandanya Anda lagi bawa beban emosional yang nggak perlu. Nah, ini dia nih biang keladinya. Emosi residu. Bayangin aja kayak sisa-sisa masakan di dapur yang nggak langsung dibersihin. Semua emosi yang nggak kita proses tuntas, kayak rasa kecewa, marah, atau sedih, itu bakal numpuk di pikiran kita. Lama-kelamaan, tumpukan ini jadi sampah mental yang bikin kita jadi berat dan lemot. Oke, supaya jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita pahami dulu masalahnya. Terus kita bakal pelajari 4 teknik super praktis buat ngatasinya, dari yang fisik sampai yang mental. Dan di akhir, kita bakal tutup dengan sebuah perumpamaan keren yang bakal mengubah cara Anda mandang emosi selamanya. Siap? Yuk mulai! Jadi gimana sih emosi yang terpendam itu bisa jadi beban? Gini, emosi itu kan sebenarnya energi. Nah kalau energi ini nggak punya jalan keluar, dia bakal ngendap di dalam sistem kita. Akibatnya, ya semuanya jadi melambat, baik pikiran maupun badan. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama. Ini yang paling fisik nih. Kita sebut aja kuras dan alirkan. Idenya simpel, kita mau kasih jalan keluar buat energi emosional yang kejebak di dalam tubuh kita. Filosofinya cuma satu ini, jangan dipendem, tapi dialirkan. Daripada kita neken perasaan itu, mending kita biarin dia ngalir ngelewatin kita. Emosi itu butuh banget jalur keluar fisik, biar nggak jadi ketegangan di otot atau bikin kita pusing. Cara nguras yang pertama, namanya journaling tanpa sensor, gampang banget. Ambil kertas, pasang timer 5 atau 10 menit, terus tulis semua unek-unek yang ada di kepala. Nggak usah pusingin tulisan jelek atau salah eja, tujuannya cuma satu, mindahin emosi dari dalam diri ke kertas. Nah, bagian paling serunya, setelah selesai, kertasnya bisa dirobek-robek atau dibakar. Ini simbol pelepasan yang kuat banget rasanya. Cara kedua namanya gerak katarsis. Ini cocok banget buat momen-momen di mana kita butuh pelepasan yang cepat dan intens. Cuma butuh 2 menit. Bisa lompat tali, pukul-pukul bantal, atau coba deh shaking meditation. Goyangin aja seluruh badan. Secara sains, ini ngebantu badan kita buang hormon stres kortisol. Efisien banget kan? Oke, kita lanjut ke teknik kedua. Yang ini lebih ke arah mental. Namanya, beri nama jinakan. Percaya atau enggak, otak kita itu bisa jadi jauh lebih tenang loh. Kalau sebuah perasaan yang tadinya abstrak dan nggak jelas, kita kasih label yang spesifik. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Kalau kita cuma bilang aku stres, rasanya masalahnya tuh gede banget, kabur, dan bikin kita nggak tahu harus ngapain. Tapi bandingin sama aku merasa kecewa karena ekspektasiku tidak terpenuhi. Tiba-tiba masalahnya jadi lebih kecil, lebih jelas, dan rasanya lebih bisa diatasi kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Begitu Anda berhasil ngasih nama ke sebuah emosi, Anda secara otomatis menciptakan jarak. Anda berhenti menjadi si rasa kecewa itu dan beralih jadi orang yang mengamati rasa kecewa itu. Pergeseran kecil ini dampaknya luar biasa loh. Lanjut, teknik ketiga. Yang ini seru banget, karena kita bakal pakai salah satu kekuatan super yang kita semua punya. Imajinasi. Kita bakal belajar cara membilas mental buat ngelepasin emosi yang rasanya lengket di pikiran. Ini latihan yang bisa Anda lakuin tiap hari. Pas lagi mandi, coba deh pejemin mata sebentar, bayangin semua beban emosi, rasa cemas, kesel, capek, itu kayak warna gelap, kayak lumpur atau tinta yang nempel di badan. Terus, rasain air hangat itu bukan cuma ngebersihin badan, tapi juga ngelunturin warna gelap itu. Ngalirin dari kepala, turun ke seluruh tubuh dan hilang, masuk ke lubang pembuangan. Lega banget. Kalau lagi nggak bisa mandi, coba visualisasi pernapasan ini. Gampang banget. Tarik nafas yang dalam, rasain udara segar masuk, terus pas Anda buang napas pelan-pelan, bayangin semua beban pikiran dan emosi negatif itu ikut keluar bareng napas, menguap dan hilang kayak embun pagi kena sinar matahari. Ini cara simple buat ngasih sinyal ke tubuh kita untuk rileks. Dan sekarang, teknik terakhir kita, wah yang ini favorit saya. Kita bakal lihat dari sisi sainsnya. Namanya aturan 90 detik. Ini berdasarkan penelitian dari seorang ahli saraf, Dr. Jill Bolte Taylor. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara kita melihat emosi. Yap, 90 detik. Cuma segitu. Menurut Dr. Taylor, reaksi kimiawi di otak kita yang hasilin sebuah perasaan, entah itu marah, takut, atau senang, sebenarnya secara fisiologis cuma bertahan selama 90 detik. Coba kita lihat prosesnya.
Jadi pas ada pemicu, boom, terjadi lonjakan kimiawi di otak kita. Gelombang ini nyebar ke seluruh tubuh, terus surut lagi secara alami. Dan semua itu terjadi cuma dalam waktu 1,5 menit. Nah jadi pertanyaannya, kenapa kita bisa ngerasa marah atau sedih selama berjam-jam ya? Nah, ini dia jawabannya. Karena kita terus-terusan ngasih makan emosi itu pakai pikiran kita. Kita ulang-ulang ceritanya di kepala, kita nyalahin orang lain, kita ngasihani diri sendiri. Aturan 90 detik ini ngajarin kita sebaliknya. Pas gelombang emosi itu datang, coba didiam aja. Cukup amati sensasi fisiknya, jantung yang deg-degan, perut yang mules, tanpa dihakimi. Kalau Anda bisa lakuin itu, gelombang emosi itu bakal lewat dengan sendirinya. Oke, semua teknik tadi membawa kita ke gagasan penutup yang paling penting. Sebuah perumpamaan yang kuat banget buat ngerangkum semuanya. Ingat ya, Anda adalah tuan rumah dari pikiran Anda. Andalah yang pegang kendali. Saya suka banget kutipan ini. Emosi itu pasti bakal datang dan pergi. Itu normal. Mereka itu cuma tamu-tamu di rumah mental kita, ya kita akui kehadiran mereka, kita sajikan teh. Tapi bukan berarti mereka boleh nginep, ngacak-ngacak perabotan dan ngambil alih rumah kita kan? Pada akhirnya, Anda yang memutuskan kapan tamu itu harus pulang. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin deh, satu emosi residu yang udah lama banget ngebebanin Anda. Dengan salah satu teknik yang barusan kita pelajari, tamu emosi mana yang akan Anda persilakan dengan sopan untuk pulang hari ini?